Lubih. Di sana ada Pak Doni. Sekarang Pak Doni atensi juga hadir. Nanti akan memberikan tambahan materi terkait sama ekspor mudah. Kemudian saya Bali Susma, saya ada ekspor juga karena memang saya lakukan juga haji dan sekarang masih berjalan, tapi frekuensinya sudah kami kurangi karena kami mengajarkan langsung pemilik barang atau UKM-nya melakukan ekspor. Kalau dulu kami bekerja sebagai buying agent atau perwakilan dari buyer, ya, dan sudah saya kurang. Kemudian saya founder ASEKI atau ASEKI Asosiasi Ekspor Indonesia. Ini adalah kumpulan teman-teman praktisi ekspor. Jadi praktisi ekspor itu tidak membawa institusi tapi profesi, membawa pribadinya sebagai profesional berlatar belakang macam-macam, ada di latar belakang wading, latar belakang custom, latar belakang di karantina, dan melakukan pengangkutan darat, laut, udara, airlines, wingland. Mereka menjadi praktisi support untuk mengedukasi, mensosialisasikan kepada semua calon eksportir. Ya, kemudian beberapa waktu yang lalu saya ketua DPD Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Jawa Timur. Saya menonakkan diri sejak Januari 2020 karena memang ada dualisme asosiasi dan saya tidak mau masuk terlalu dalam terkait yang tidak produktif. Artinya semua teman, semua kawan kita bisa silaturahim dan kita bisa sama-sama bersinergi. Itu profil saya lanjutkan. Jadi ini akan kami sampaikan secara berikutnya. Ini salah satu kegiatan-kegiatan kami. Saya 9 tahun di Malaysia Airlines, aku Station Manager untuk Surabaya sama di Denpasar, dan jadi satu experience yang lebih luas dari dasar kita lebih bisa support pada produk-produk Indonesia deliver ke seluruh dunia. Ini jadi kita angkut api, angkut efikasi dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak lanjut. Ini kegiatan beberapa waktu yang lalu dan ada bayar dari Tiongkok, kemudian sistem ini investasi dan juga dengan kualitas dengan akademisi yang ada dan ini hanya memberikan jelas saja, dan kami masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain dan memang sifatnya adalah mensosialisasikan dan mengedukasikan UKM. Dan saya dengan Pak Doni sudah keliling Indonesia, di-hire oleh Kadin Pusat dari Medan sampai ke Makassar ke Bali, mensosialisasikan ekspor mudah yang kami punya tagline ekspor mudah teknologi dan jadi ini UKM dunia itu adalah gerakan kebangsaan bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat pelaku UMKM dan produk lokal Indonesia untuk menembus pasar internasional berbasis teknologi dan programnya adalah mensosialisasikan, mengajarkan, mendampingi UMKM menjadi eksportir. Jadi kita sudah rilis beberapa UMKM yang sudah ekspor. Jadi ekspor yang bagaimana untuk UMKM? Jadi kita jalankan satu. Yang jelas kita akan sampaikan kata kuncinya adalah UMKM ekspor, ya, UMKM ekspor dan logistik. Jadi UMKM bagaimana, ekspornya juga bagaimana, penjualannya bagaimana, semuanya pasti bertanya cara jualnya bagaimana. Itu paling banyak pertanyaan tentang UMKM. Kemudian pertanyaan kedua biasanya barang apa saja yang ketiga biasanya pertanyaannya pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara pakai. Ini saya lanjutkan. Jadi kenapa harus ekspor? Kenapa harus ekspor? Karena kita kaya dengan sumber daya alam, kaya sumber daya manusia, kita
biasa juga, banyak juga ini potensi sumber daya manusia. Cuma memang populasi baik ini selama ini hanya dijadikan target market oleh produk dari negara-negara tertentu. Misalnya, jadi kita coba kita balik jadi negara produsen. Maksudnya dilakukan oleh negara-negara ini. At least kita balance antara impor sama ekspor bahan baku, ekspor barang jadi. Kalau impor barang jadi semuanya habislah kita produksi. Dan itu. Dan kemudian culture kita juga luar biasa, mudah diterima negara, sehingga mudah menjalin relation dengan negara-negara yang itu dikenal orang kita. Tata geografi cukup strategis, maaf. Cukup strategis, kemudian tata geografinya ya, sehingga kita itu di tengah-tengah gitu. Jadi kalau memang mau ke Amerika dibandingkan ke Eropa, ke Amerika lebih dekat kita ke Amerika. Kemudian kalau mau ke Eropa itu tidak terlalu jauh dibandingkan dari Australia ya. Dan crossing state yang ada di sini ini yang menjadi potensi mudahnya bagi kita diterima di negara-negara konsumen dan negara-negara yang lain. Jadi tinggal kita memaksimalkan itu. Tinggal kita menghitung aja berapa kos pengiriman atau biaya dari apa yang kita jual kepada pembeli. Nah, kemudian international market yang terbuka. Jadi sekarang yang namanya online, jual online, beli online sudah familiar karena di tangan kita yang HP, handphone atau gadget, bukan HT. Kalau HT mungkin radiusnya kabupaten. Kalau ini radiusnya tidak terbatas. Jadi kita akan bisa memanfaatkan bagaimana handphone kita dijadikan satu tools yang sangat mumpuni untuk menjual produk-produknya. Bagaimana caranya diintegrasikan. Dan yang jelas semangat untuk menjual produk Indonesia harus lebih tinggi. Dan produk-produk yang ada di lapak itu semuanya bisa menjadi hal yang menarik kalau dijual di luar negeri. Kenapa? Karena kalau dijual di Indonesia harganya sekian rupiah, kalau dijual di negara tertentu berkali lipat sekian US dollar. Contohnya ukiran kayu yang dari telenan yang diukir produk Jogja dijual 80.000 di Mirotar 120 atau 120.000. Di negara asing di Eropa diapresiasi dengan 80 US dollar. Jadi dari 80 dari pengrajin ke 80 US dollar. Selisihnya jauh. Kalau Bapak Ibu nanti bisa buka di satu situs di eBay atau di Etsy itu bisa melihat produk-produk Indonesia yang dijual oleh orang lain dengan nilai yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita, apakah kita hanya menjadi penonton? Jadi ini memang fokusnya adalah UMKM dan ekspor. Selanjutnya kenapa harus ekspor? Berikutnya adalah mengurangi apresiasi produk Indonesia di mancanegara, kemudian mengurangi ketergantungan dengan produksi. Jadi yang kenapa kita harus kita balik. Jadi kalau kita lebih banyak menggunakan produk lokal untuk ketergantungan dengan produk asing akan terkurangi. Ya tinggal nanti peran government terhadap kebijakan meredam produk jadi impor untuk masuk ke Indonesia. Sebenarnya sudah dilakukan sih. Ya kita lihat tingkatnya dengan biaya masuk yang lebih tinggi. Nah sekarang tinggal kesempatan kita lebih ekspor dan lebih memaksimalkan produk-produk lokal. Nggak usah jauh-jauh, tidak perlu konsep industri yang lebih besar. Yang sekarang ada di kita, yang ada di kita adalah tambah nanti UMKM yang sekarang namanya UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah. Bahasanya seperti itu, usaha mikro kecil menengah. Kalau versi saya UMKM itu adalah usaha mak-mak ke mak-mak. Usaha mak-mak ke mak-mak. Artinya biasanya UMKM memproduksi sesuatu, baik kuliner, produksi makanan dan lainnya, jualnya dari semua jualnya mak-mak. Karena UMKM sendiri peserta terbesarnya atau yang pelaku banyak adalah kaum wanita. Pak Iko, agak keras Pak Iko suaranya.
Oh, siap. Mungkin didekatkan. Terima kasih. Ya. Halo. Oke, sudah Pak. Sudah Pak Adi? Cukup. Oke. Jadi seperti itu. Jadi UMKM yang usaha mak-mak ke mak-mak, UMKM ya, kita naikkan menjadi, kita rubah konsepnya menjadi usaha mak-mak kekinian mendunia. Karena apa? Dari tangan mak-mak inilah yang menghasilkan produk-produk yang cukup kreatif sebenarnya. Hijab itu mak-mak banyak. Hijab kreatif nggak usah tunggu satu kontainer untuk ekspor. Kita jual parsial, kita online kan secara global, kita kirimkan secara parsial. Nanti kita akan kasih rekomendasi beberapa biaya kurir internasional yang murah. Tujuannya apa? Biar lebih workable atau bisa lebih sellable, lebih bisa terjual. Seperti itu. Jadi UMKM itu untuk ekspor sangat memungkinkan sekali. Jadi mungkin hanya beda wawasan aja atau belum mengerti ekspor itu apa sih kan gitu. Apa harus kontainer, harusnya itu wawasan itu yang selama ini memang banyak. Nah, padahal tidak seperti itu. Bapak Ibu semuanya bisa refer atau melihat bagaimana Alibaba merambah dunia. Alibaba merambah dunia, produk China tidak menggunakan kontainer, tidak menggunakan big business, tapi real retail business yang berguna. Mereka punya Alibaba, ya kita harus bisa jadi Alitoba atau Ali Masbota atau Ali Mustafa yang sekiranya bisa lebih strong. Jadi itu yang konsep sederhananya kita ubah mindset UMKM atau produk yang diekspor, produk-produk yang besar. Nanti bagaimana legalitas dan prosedurnya kita bahas ternyata. Kemudian yang tujuan adalah meningkatkan harga diri dan martabat bangsa. Jelas negara yang menjual kredibilitasnya atau martabatnya lebih besar, lebih tinggi dibandingkan negara pembeli. Jadi negara besar identik negara penjual. Next Pak Ari. Jadi kendala ekspor, kita kupas kendala ekspor. Yang setelah kami teliti, begini, kenapa ekspor tidak bisa meningkat signifikan di Indonesia? Permasalahan utamanya adalah ekspor tidak bermasyarakat dan ekspor itu terlalu eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena yang melakukan ekspor identik dengan industri besar, duit besar, transaksi besar, cari bayar besar. Halo ya, ya Pak. Ya. Halo. Di off kan. Saya lanjutkan. Jadi identik dengan yang besar, pengapalan, ribet, susah, bahasa dan macam-macam. Jadi konsumsinya di mana? Hanya di pelaku logistik internasional, pelaku industri internasional, ya. Hanya di sana sama institusi-institusi yang terkait dengan ekspor. Di masyarakat pada umumnya hanya kata saja, kata ekspor yang bermasyarakat. Tapi bagaimana ekspor itu sendiri? Mayoritas masyarakat Indonesia tidak mengerti. Nah, sosialisasi ini yang perlu. Malah terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini, yang lebih bermasyarakat adalah impor. Karena banyak seminar impor mudah, impor dari barang negara-negara tertentu, impor murah, impor seminar impor hampir tiap hari di seluruh Indonesia. Kenapa tidak ada ekspor? Tidak banyak, tidak banyak ekspornya itu tadi. Nah, tidak banyak memang yang merasa nasionalisme ini untuk bagaimana meningkatkan ekspor untuk masyarakat Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini ini adalah bagian yang mempunyai rasa nasionalisme, bagaimana akan belajar tentang ekspor dan mengetahui ekspor secara. Jadi kita akan skip bahwa ekspor tidak identik dengan yang haks atau yang besar. Nah, intinya yang kecil pun ekspor. Karena apa? Ekspor itu arti dari kata ekspor dari kepabeanan adalah memindahkan barang dari wilayah Indonesia, wilayah pabean Indonesia, keluar wilayah pabean Indonesia. Tidak
tidak disebutkan jumlah berapa, nilai value berapa. Artinya barang kecil yang keluar dari wilayah pabrik Indonesia sudah dianggap ekspor, sudah dinyatakan ekspor. Nah, ini yang selama ini mungkin tidak banyak yang tahu karena memang itu tadi terlalu eksklusif. Sekarang kita sosialisasikan bersama-sama untuk mengenal yang namanya ekspor. Tujuan dari ekspor yang UMKM ini kita sebut sebagai personal exporter, bukan atau belum menjadi corporate exporter. Sedangkan ekspor yang dan ekspor yang besar-besar dari industri-industri itu yang disebut dengan corporate exporter. Sedangkan yang kita lakukan nanti, yang sekali lakukan yang selama ini dari UMKM ekspor, itu adalah personal export, gitu. Ya, personal export. Ini kita kembali ke kendala ekspor. Kendala ekspor itu pada umumnya ya, kendala diri sendiri, berpikir ekspor selalu susah, tidak paham bahasa asing, selalu berpikir ekspor identik dengan containerized, modal besar, susah cari bayarnya susah, ya, prosedur tidak punya produk dan tidak tahu cara. Nah, ini yang ekspor kendala yang paling utama adalah diri sendiri, itu dari dasarnya Pak, knowledge, pengetahuan. Yang ini yang kita harus pelan-pelan tetapi pasti kita jalankan, kita edukasi bersama-sama bahwa ekspor tidak seperti itu. Ekspor sebenarnya mudah, susah mudah itu adalah mindset saja sebenarnya. Kalau sudah tahu semuanya ngerti pasti bilangnya sudah mudah. Kalau tidak tahu walaupun mudah juga pasti bilangnya susah, kan? Jadi kita kenal bahwa ekspor itu mudah. Nah, kenapa mudah? Karena memang seharusnya untuk personal ekspor memang tidak susah. Nah, gitu. Kemudian tidak paham bahasa asing. Sekarang udah punya Google Translate. Google Translate itu sudah mudah sekali untuk melakukan translate bahasa apapun. Makanya kalau guyonannya di teman-teman UKM, ya paling enggak UMKM menguasai 12 bahasa. Wih, kenapa harus 12 bahasa? Bahkan bisa lebih. Nah, mau belajar bahasa, tidak perlu belajar bahasa, ada Google Translate. Itu yang kita maksimal. Kemudian identik dengan containerized modal besar. Tidak containerized bisnis satuan 1 kilo 2 kilo. Itu adalah awal yang bagus daripada enggak sama sekali. Alibaba melakukan ekspor ke seluruh dunia pertama kali menggunakan jaringan Alibaba adalah retail. Kenapa retail? Karena mudah diterima di seluruh. Baru berikutnya yang besar. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Bagaimana kita mengenalkan produk perkayuan kita, bagaimana mengenalkan produk perikanan kita, bagaimana mengenalkan produk fashion kita, bagaimana mengenalkan produk handicraft atau produk-produk yang lain di Indonesia. Kalau kita tidak mendeliver produk kita kepada mereka, kepada calon buyer. Kalau kita menunggu harus kontainer, kita harus menunggu buyer, kita menunggu modal besar, nunggu pameran terlebih dahulu. Mereka tidak akan tahu. Itu yang dilakukan Alibaba. Jack Ma melakukan seperti itu. Jack Ma sama negaranya yang komunis, sebenarnya kepalanya tidak sama. Dia kapitalis, negaranya komunis. Tapi akhirnya diabsorb, diterima. Karena memang berdampak yang ekonomi yang lebih kuat. Dan di sana, di Cina, bukan industri besar-besar. Mereka lebih disebut sebagai UMKM industri sebenarnya. Karena memang kelompok-kelompok kecil yang memproduksi. Jadi di Indonesia ini sebenarnya sangat lebih, karena kita demokratisnya lebih kuat, otomatis lebih bebas dalam menuangkan di hal seperti itu, terutama untuk menjaga ekonomi. Ini yang kita harus jalankan, kita harus kerjakan. Itu stepnya, kita harus menjadi personal exporter. Nanti kalau sudah personal exporter, sudah retail, sudah terbiasa, pasti akan ada permintaan yang sifatnya besar, barangnya tidak retail lagi, pasti ukuran besar. Nah, ini udah menjadi corporate bahwa ini nanti harus berbuat perusahaan, legal company, urus NPWP dan lain-lain. Tapi udah naik kelas. Sekarang personal exporter tidak perlu apa-apa. Bapak punya produk, dipromosikan secara online, nanti diajari transaksinya kami ajarkan, yang kami arahkan adalah Bapak bertransaksi langsung dengan customer Bapak. Kami tidak mengarahkan untuk menggunakan pihak ketiga. Karena memang kebanyakan teman-teman yang bermain awalnya main di marketplace. Kami arahkan tidak menggunakan marketplace. Karena marketplace itu adalah ada posting dan ada mereka
mereka sebagai pihak ketiga, uang transaksinya masuk ke mereka terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak menggunakan kita menggunakan non marketplace, itu nanti direct antara buyer atau customer dengan kita, dan itu sudah dilakukan banyak UMKM di beberapa tempat di Jogja, Solo, Jawa Timur, Magetan, teman-teman yang ada di bawah nanti Pak Doni bisa jelaskan contoh-contoh produk-produk mulai dari produk makanan sampai produk aktivitas yang lain-lain. Di Bali, teman-teman di Bali sebagian udah mulai bergeser. Kalau dulu mereka mengandalkan buying agent karena di order oleh buyer, sekarang dengan kekuatan internet dan kekuatan mereka udah belajar tentang konten, mereka menjual dengan cara masuknya macam-macam. Tapi sekarang udah mulai mengarah yaitu tadi tidak menggunakan transaksinya. Bagaimana Bapak bisa melakukan transaksi itu? Dia harus buka rekening bersama atau harus tidak serumit tersebut. Tapi nanti kita ajarkan menggunakan PayPal. PayPal itu Amerika punya, itu adalah alat transaksi digital yang diatur. Syarat utamanya menggunakan jenengan harus punya kartu kredit. Tetapi kami sudah kerjasama dan menggunakan fasilitas bank lokal Indonesia yang bisa mengakomodir ya jenengan transaksi PayPal tidak menggunakan kartu kredit. Nah, nanti Pak Doni juga akan menjelaskan juga tentang hal itu. Jadi kendala ekspor seperti itu, arahnya ekspornya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti akan ini. Nanti kita terus pasti nanya, barangnya apa saja nih Pak? Sertifikatnya gimana? Legalitasnya gimana? Saya jawab terkait sama legalitas atau syarat untuk produk yang ekspor. Untuk produk makanan pasti nanya, Pak pakai PIRT kah? Kan gitu kan ya. Pak pakai BPOM kah? Kan gitu. Seperti itu. Jadi perlu diketahui regulasi ekspor, regulasi hal ini ada 3 ketentuan yang harus diketahui. Regulasi negara asal, regulasi pengangkut, dan regulasi negara. Next, Pak Ari. Sebelum berbicara mengenai karakter UKM, jadi saya sampaikan tadi ada 3 regulasi yang harus diketahui: regulasi negara asal, regulasi pengangkut, dan regulasi negara. Mungkin di sini ada hadir yang dari batik. Batik itu demand ke Eropa cukup luas, cukup bagus. Sekarang lagi tren eco printing. Eco printing itu peminatnya luar biasa. Harga di sini 300.000, 400.000. Di sana dihargai dengan harga 200 USD, bahkan lebih. Apalagi produk-produk yang lain. Nah, regulasi negara asal ini terkait sama ketentuan-ketentuan yang ada di negara asal. Untuk personal eksportir ini tidak banyak atau mendapatkan banyak kemudahan dan tidak banyak regulasinya, karena tidak dianggap sebagai eksportir terregister atau terdaftar, sehingga Anda tidak memerlukan UD, PT, CV, dan lain-lainnya. Anda juga memproduksi barang tertentu, barangnya tidak besar, kemudian diusahakan valuable-nya agak tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian cukup menarik untuk dijual. Kalau produk makanan Pak, apakah perlu PIRT? Untuk personal eksportir tidak kami arahkan atau tidak memerlukan PIRT dan izin-izin yang lain, tidak BPOM dan lain-lain. Kenapa? Karena dianggap masih kecil. Tapi kami sarankan, karena ini menjadi step awal dan introducing produk Anda, kami arahkan memiliki izin-izin tersebut. Kenapa? Nanti kalau ada ribet besar, sudah pasti bisa jalan. Tapi kalau misalnya tidak mempunyai izin-izin sertifikat halal dan lainnya, otomatis untuk produk yang besar, order yang besar mereka tidak internalize. Nah, ini yang perlu kita tahu. Produk-produk ukiran kayu dan lain-lainnya, selama itu menjadi handicraft kecil-kecil, ya kategorinya handicraft dan bisa diakomodir oleh kurir, itu bisa bisa diterima. Perlu diketahui izin ekspor untuk produk pakaian menggunakan fee legal, ya, dan tidak semuanya produsen kayu mempunyai fee legal, ya, gitu. Dan biasanya menggunakan pinjam nama dan lain-lain. Itu untuk ekspor yang besar-besar. Di sini untuk pengrajin kayu tidak perlu fee legal karena handicraft, dan itu cara satu-satunya untuk mengenalkan produk perkayuan Indonesia di luar negeri, di pasar yang lebih luas. Tentunya tidak besar,
ukurannya pun jadi batasannya diakomodir kurang lebih 30 ya, maksimal tergantung dari pengangkut atau perusahaan pengiriman berapa batasan per. Nah itu. Jadi muncul sekarang mungkin tahu dari Bojonegoro yang tatakan apa namanya wastafel dari kayu atau tempat buah dari kayu, bentuknya daun seperti kayu, dijual retail itu sampai kemana-mana. Nah kalau sudah kemana-mana otomatis repeat ordernya kan. Ya kalau sudah repeat order muncul otomatis jangan harus mempunyai izin ekspor. Tapi sebelum itu menjadi izin ekspor, sekarang kan levelnya mari di UMKM, levelnya di kecil, menengah dan mikro. Jadi selama itu bisa diakomodir oleh kurir atau pengirimannya kurir bisa diterima. Negara tujuan memang punya regulasi dan batasan. Beberapa negara tidak bisa menerima makanan obat-obatan atau memberikan batasan maksimal 3 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Beberapa negara terbuka seperti beberapa negara terbuka seperti Hong Kong, itu banyak yang makanan masuk ke sana. Makanan masuk ke sana banyak sekali. Singapura juga terbuka. Ada batasan, contohnya batik masuk ke Malaysia. Ada diklaim batik kirim ke Malaysia satu tidak akan diterima di sana. Itu menjadi batasan, bahkan larangan. Nah, jadi tapi negara yang lain menerima batik. Eropa itu pasar batik. Itu kan pasar terutama Eropa, dan Inggris itu pasarnya Eropa. Ini yang contoh-contoh seperti ini. Ini kembali pada template yang ada, karakter UMKM. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. UMKM itu menurut kami adalah hal yang penting karena memang jumlahnya banyak, kemudian kreativitasnya banyak, kemudian produk jenisnya juga banyak, unik, kreatif. Tapi mereka beberapa UMKM memang sudah menaikkan kelas dengan manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen marketingnya. Nah itu banyak yang sudah naik kelas, seperti termasuk wilayah pemasarannya yang lokal udah masuk ke internasional, kapasitas produksi yang kecil udah besar, per bulannya udah tahu, udah punya kapasitas target produksi dan target itu yang sudah mulai ekspor UMKM. Tetapi kami akomodir semuanya, baik yang mikro, kecil atau menengah untuk ekspor. Bapak Ibu bisa contoh produk rajut. Rajut itu bisa diekspor, bisa banget. Pasarnya mana? Pasarnya Eropa. Harganya berapa? Luar biasa mahal. Saya nggak kebayang kalau produk rajut itu diekspor dengan pakai kontainer. Tunggu bayar besar. Berapa lama memproduksinya? Hal inilah yang membuat kami serius untuk mengedukasi, mensosialisasikan ekspor itu tidak susah, dan barang kecil pun ada yang Anda punya di rumah juga bisa. Jadi tinggal bagaimana mempromosikan, bagaimana jualannya, dan bagaimana ngirimnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu memproduksinya, tinggal bertanya bagaimana mengirimnya, bagaimana menjualnya, bagaimana mengirimnya, gitu. Transaksinya. Jadi UMKM ya kita tidak bisa simultan langsung merubah semuanya menjadi UMKM industri. Ada step level yang memang harus dilalui. Tapi kami berharap UMKM yang ada, yang memang serius berbisnis sebagai pengusaha UMKM, bisa naik kelas dengan awalnya standarisasi di manajemen, ya, baru nanti bisa menjadi UMKM industri yang udah banyak. Jadi itu yang karakter UMKM. Nah, UMKM ini dengan kreativitas yang luar biasa ini kebanyakan adalah pandai membuat, tidak pandai menjual. Walaupun sekarang muncul namanya UMKM reseller. UMKM reseller itu memang tidak memproduksi tapi jago jualan seperti itu. Ini tinggal mengkolaborasikan saja. Karena dalam ekspor itu syaratnya satu mempunyai produk, kedua kalau tidak mempunyai produk temennya itu diekspor. Jadi siapapun boleh melakukan ekspor. Nah, seperti itu. Kemudian promosi selama ini UMKM sangat terbatas dalam mempromosikan produk. Makanya nanti perlu di-training bagaimana mempromosikan, bagaimana cara menjualnya untuk UMKM, untuk UMKM bisa ekspor. Dan ini kami antusias karena memang produknya luar biasa. Punya kopi nggak bisa ekspor,
Indonesia punya kopi variannya luar biasa banyak. Ekspor kopinya susah setengah mati. Padahal bayarnya menunggu. Dengan menggunakan metode kurir kita bisa kirim per kilo, per 2 kilo, per 3 kilo. Ada batasannya memang tergantung negara tujuan. Tetapi atau at least produk kita, kopi kita bisa dirasakan oleh buyer asing. Dan berikutnya pasti menanyakan untuk quantity yang bagus. Karena ini yang perlu dengan teman-teman asosiasi ekspor kopi ini perlu sosialisasi lebih lanjut bagaimana ekspor mengenalkan produk-produk Indonesia khususnya kopi atau produk yang lainnya untuk luar negeri. Memang ada regulasi, ada aturan. Tinggal niat kita bagaimana mengedukasi tentang sosialisasi tentang produk-produk tadi sehingga bisa diterima di masyarakat, terasa lebih luas dan dikenal. Kalau nanti berkutat hanya regulasi lokal, harus begini, harus begini, harus begini, ya kita akan kalah. Dan saya sih udah menginventarisir beberapa case terkait menunjang percepatan ekspor produk UMKM. Ya pelan-pelan, insya Allah kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan ini. Karena apa? Ya kita harus menjadi bangsa mandiri dan bangsa yang memang menjadi bangsa global. Memang stepnya harus satu-satu, tapi tetap kita jalan. Ini kembali ke karakter UMKM. UMKM tidak banyak mempunyai izin, jelas. UMKM banyak, suruh ngurus PIRT aja setengah mati. Dan lucunya lagi di beberapa kabupaten ngurus izin PIRT ada yang 1 hari jadi, ada yang 1 bulan belum tentu jadi. Ini tergantung masing-masing kabupaten pemerintah daerah. Ya mohon untuk bisa lebih bijak menanggapi percepatan produk lokal, apalagi saat-saat seperti ini. PIRT verifikasinya lebih cepat dan registrasi dan bisa izinnya bisa dikeluarkan dan menjadi satu antusiasme buat masalah produsen UMKM ini masuk aja sih. Kemudian transaksi lokal, harga lokal. UMKM pada dasarnya saat ini adalah yang begitu, transaksi lokal, harga lokal. Gimana kalau misalnya nanti transaksi lokal tapi harga internasional gitu. Transaksinya di online harganya harga internasional kan jauh lebih benefit. Terus kemudian UMKM karakternya ini adalah kadang berbisnis yang penting laku. Ini yang mohon diubah. Kalau kita mau menjadi pelaku bisnis yang benar walaupun di level UMKM, ya kita harus siapkan mental kita bisa menjadi pengusaha UMKM di level manapun, mikro, kecil dan menengah. Kita belajar target, belajar itu, nah kita lepaskan marketnya. Nanti kalau itu udah ready semuanya, otomatis Anda akan menjadi pengusaha yang memang betul berawal dari UMKM dan yang bukan UMKM lagi, tapi udah UMKM yang naik kelas. Ini karakter UMKM, dan saya berharap ada satu perubahan yang lebih serius untuk mengarah kepada perluasan pasar ekspor. Tapi tergantung dari Bapak Ibu semua. Next, mari. Jadi kenapa ini ekspor? Jadi kita akan menjadi personal eksportir. Ya, kita biasakan dulu, kita sosialisasikan dulu. Bagaimana kita transaksi mendapatkan uang dolar, bagaimana kita berkomunikasi bisnis dengan orang asing, bagaimana kita mengenalkan secara online produk kita. Dari situ kita akan belajar banyak. Kalau jenengan sudah ready semuanya, naik kelas, buat PT, buat CV, buat apa saja yang badan usaha, jenengan jadi eksportir. Seperti jadi ini yang harus di step ini harus. Jadi tahap UMKM adalah menjadi personil eksportir. Jadi jangan bayangkan komunitas, jangan bayangkan yang besar, jangan bayangkan yang modal besar, jangan bayangkan cari buyer yang ribet dengan negosiasi, jangan bayangkan harus harus pameran di luar negeri. Tidak seperti itu. Ini zaman udah berubah. Nanti kalau udah mulai lewat dari naik kelas baru corporate ekspor. Nah, kalau corporate ekspor udah bicara yang besar, bagaimana membuat LC, bagaimana menghitung logistik komplit ya, dari mekanisme staffing, mekanisme fleetnya, mekanisme delivery-nya, pajaknya dan lain-lain itu kan kelas.
Terus kemudian, nah ini nanti kalau di teman-teman lihat ekspor nanti belajarnya lebih banyak pendampingan di FTA agreement. Ada kawan-kawan dari kementerian yang akan support seperti itu. Jadi ini level berikut. Kita akan bicara corporate exporter berikutnya. Kalau dengan semua udah personal eksportirnya sudah jalan. Jual kopi 1 kilo 2 kilo tapi harganya lain kan kalau jual di jual batik kan udah di sini tapi udah di Eropa, itu printing, handicraft, produk yang lain aja. Bumbu pecel kita ada nih dari Kediri, Tulungagung, pecel masuk ke Hongkong, dibeli harganya ada, masuk sebenarnya pada itu. Oke, next Pak Ari. Jadi apa yang diekspor? Apa yang bisa diekspor? Apa yang diekspor? Kalau personal eksportir, apa saja yang bisa dijual asal ada yang beli. Apa saja yang bisa dijual asal ada yang selama dalam berbahaya tidak lantas. Kami beberapa waktu yang lalu pernah bersih tegang dengan supplier untuk produk herbal yang komoditinya tersebut adalah kategori larangan, bukan batasan lagi, larangan. Produknya itu adalah dikirim ke Korea reguler, ya, nilainya, value-nya besar. Produknya itu adalah kuda laut. Kemudian tempurung penyu udah dipotong-potong. Itu ada larangan semua karena kena status. Dan itu kami tidak, dan kami tegas itu tidak akan deliver ke negara. Jadi produknya apa saja produk di sini Indonesia banyak banget. Apa saja bisa banget. Kalau personal ekspor itu tadi tidak bisa, memang batasannya maksimal selama bisa diangkut kurir per dokumen 30 kilo rata-rata seperti itu. Ada sih yang memberikan toleransi 50. Beberapa waktu yang lalu ada produk kayu itu meja ukir itu beratnya sekitar 30 kilo. Itu masuk di kita kirim gitu. Karena dan itu apa namanya, satu yang awalnya nggak bisa dikirim tempat nampan kayu yang dari kayu apa namanya, balok kayu yang but dan dijadikan tempat tua sampai stapel kayu seperti itu jualnya. Kalau nunggu buyer yang sifatnya besar nggak akan bisa ekspor dan mereka nggak akan kenal. Jadi ini yang kita jadi. Kemudian ada beberapa mungkin minggu yang lalu Pak Dodi ya, atau dua minggu yang lalu satu handicraft produksi Jombang yang dulunya pernah dengan kami, yang akhirnya merilis produk gelang yang masuk yang diterima di Korea, yang membeli adalah idol Korea dan dipesan dalam jumlah dan nilainya bukan $1 $2 tapi tasnya sekitar satu buahnya nggak lah $10 atau $15 satu buahnya. Dan produksi anak SMK itu. Kalau dipikir produknya ada produk benang, ada UTN kecil yang sekiranya bisa di apa namanya, yang di sini sebenarnya ya cukup unik lah, tapi hanya diterima. Ini Mas Doni yang mengawal transaksi atau anak SMA atau baru lulus? Produsennya anak SMK, masih sekolah. SMK ya? Ya. SMK ya Pak Doni ya? SMK Jombang. Oke. Jadi seperti itu. Jadi banyak peluang-peluang yang Bapak punya di sekitar Anda. Bagaimana? Mekanismenya sebenarnya sama dengan jualan domestik di lokal, tetapi kita nilai keekonomiannya beda. Kalau di domestik jualnya selisih 55.000 per piece, kalau di internasional bisa $10 minimal $10. Karena kita pengaliannya lebih tingkat keekonomian atau revenue dan nilai ekonominya berbeda negara kita dengan negara luar. Nah itu. Kemudian ini internet marketing untuk UMKM. Untuk UMKM ya. Next Pak Ari. Ya, ini adalah e-commerce. Ya, e-commerce
yang Amazon, eBay, kemudian Taobao, Alibaba itu kita sebut sebagai marketplace. Boleh belajar ke sana atau melalui media itu, tapi kami tidak merekomendasikan. Kami lebih mengarahkan yang lebih mandiri. Pakai Google Ads, Facebook Ads, Instagram advertising, SEO, YouTube advertising. Kita pilih yang gratisan kalau UMKM, jangan bayaran. Saya yakin untuk training yang harganya jutaan juga nggak mau kan, atau harus beradvertise bayar budget sekian bulan. Kita tidak mengarahkan seperti itu. Anda belajar satu kali, dengan belajar satu kali tapi ilmunya hidup. Nah itu nanti dan lebih komplit. Nah ini nanti nanti kita koordinasi sama Pak Ari ya dengan pelatihan itu. Atau memang Bapak Ibu semuanya bisa belajar di mana saja tentang SEO ya kan. Belajar mana aja. Cuma kalau di kami belajarnya timnya Pak Dodi mengajarkannya sekali dengan logistik ekspornya dan transaksi internasional. Bedanya di sana. Kalau yang SEO atau pelatihan SEO yang lainnya yang hanya digital marketing dari teknik SEO, tapi kalau kami mengajarkannya komplit. Proses belajarnya sih memang 3 hari. Nilainya berapa tergantung sponsor. Saya berharap ada sponsor sehingga tidak terlalu membebankan. Dan ini nanti pelatihnya atau trainernya dari teman-teman digital, kami sebut sebagai teman-teman digital, teman-teman yang memang yang potensi pengembangan dalam digital marketing yang lebih luas. Dan kami sudah di bawah Pak Dodi sudah merangkul beberapa pemain digital yang nasionalis. Karena digital ini selama ini banyak yang menjual produk-produk impor. Mereka hidupnya berangkat dari produk kita switch ke lebih nasional menjual produk ekspor. Ini jadi kami arahkan untuk e-commerce tapi yang tidak marketplace. Kalau memang masuk di marketplace mau saja. Transaksinya nanti kalau di yang sifatnya mandiri, yang non marketplace itu transaksinya direct dari buyer. Gitu. Ini adalah next Pak. Ini adalah UKM ekspor, mekanisme yang harus dibahas, tapi ini terlalu jelimet kalau saya sampaikan. Ini adalah poin-poin yang harus dikerjakan, tapi levelnya bukan untuk yang beginner, tapi untuk yang advance. Artinya udah mereka yang UMKM yang sudah mempunyai badan usaha sendiri untuk ekspor, yang corporate. Nah ini saya tidak bahas di sini. Next Pak Ari. Jadi ini mekanisme. Ini saya bilang umum itu semua metode ekspor itu 6 poin ini yang menjadi dasar. Kalau di kami sih lebih simpel, tapi ini saya jelaskan karena biar Bapak Ibu semuanya mengetahui belajar dimanapun, belajar ekspor dimanapun. 6 ini yang menjadi hal yang diperhatikan. Jadi memiliki atau menguasai produk, mencari buyer, memahami asal, memahami keselamatan, memahami regulasi negara tujuan, dan memastikan transaksi. Ini umum. Kalau di kami, Anda punya produk, Anda promosikan online, kami ada transaksi, kirim pakai kurir, selesai. Simple. Next, tarik. Nah, cara ekspor UKM, ya itu ekspornya nggak usah belajar ribet-ribet untuk pengiriman macam-macam. Karena barangnya kecil-kecil, cari produk servis kurir yang murah. Kebetulan saya bekerja sama dengan Alkamek dan kurir internasional yang worldwide, dan di bawah kami yang bekerja sama dengan kami di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat adalah salah satunya adalah JNE. Tahu JNE ya? JNE mengakomodir produk-produk UKM untuk dikirim ke internasional. Itu menggunakan fasilitas kami terminal 2 kali untuk langsung ke nasional. Bisa di tracing. Kemudian yang kedua adalah UKM Express. UKM Express di manajemennya dipegang oleh Pak Doni juga, karena memang UKM Express lebih mengarah kerjasama dengan para UKM menjadi drop box untuk produk-produk UKM di sekitar. Dan otomatis nanti UKM tersebut akan diajarkan, tapi saya arahkan untuk menjadi kelompok-kelompok ya, karena kita konsepnya adalah berkelompok. Jadi berkelompok-kelompok baik asosiasi
kecil atau kelompok kecil 10 orang, 20 orang berdasarkan komoditi yang sama, komoditi yang berbeda, mereka satu kelompok sentral untuk pengiriman sekaligus memang nanti penjualan produk atau trading house itu memang peluang belajar. Tapi saya yakin yang sudah kita pernah kami jalankan selama ini beberapa titik sudah aktif. Terakhir ini di Kadin Sidoarjo mengakomodir membuat trading house Kadin Sidoarjo ini di bawah Pak Abah Roum. Tapi belum jalan karena baru Maret kemarin baru mau mulai kena pandemi, belum jalan secara umum. Itu salah satunya. Dan ada di tempat-tempat yang lain mungkin yang sekiranya menjadi Dropbox sekaligus trading house produk. Nah ini yang berharap jumlah trading house di seluruh kabupaten ini, seluruh provinsi Jawa Timur atau di mana saja bisa, bahkan kami punya satu UKM setelah kami selesai workshop di Makassar, itu ada pengrajin bambu yang sekarang reguler kirim pengrajin bambu hias ya yang digunakan untuk lampu, kemudian tempat makanan dan lain-lain, itu dikirim ke Malaysia dan jualnya retail dan itu reguler. Dikirim dari Makassar kirim Surabaya kirim ke Malaysia. Itu sekarang masih berlangsung. Dan beberapa tempat-tempat yang lain di luar Jawa Timur juga ada. Jadi ekspor UKM, ekspornya paling gampang adalah jasa titipan, cari yang door-to-door, nggak ribet. Harganya berapa? Cari harga yang murah. UKM ekspor adalah yang saya tahu adalah paling murah. Dan kita berafiliasi kerjasama kurir partner internasional seperti FedEx, DHL, dan yang sudah si DHL yang punya sehingga harganya murah. Dan itu yang kita kenapa harus murah? Karena memang produk UKM kalau pengirimannya mahal tidak akan laku. Jadi kita yang cari yang murah. Contoh Malaysia ke pasar Malaysia, Singapura, harga per kilonya mohon maaf ini jauh lebih murah dibandingkan kurir-kurir yang ada ya, kurir internasional termasuk pos. Ini lebih murah. Jadi berkisar hanya 100.000 kilo, 105.000 per kilo itu yang sekitar ASEAN, sekitar Malaysia, Singapura. Nah ini hanya kalau dibandingkan mungkin Anda tahu harganya DHL, ada yang lainnya atau harganya pos IMS. Kenapa memang harus murah? Memang kami harus membuat treatment dan itulah sebabnya kami harus membuat gateway ekspor internasional. Tujuannya apa? Untuk menekan harga murah. Kenapa tidak ada advertising, tidak ada karena untuk meng-cutting cost biaya yang ini akan kami sedikit kepada pengiriman murah. JNE ada Atta Express, ada UKM Express, ini yang cukup. Kemudian satu lagi yang kasih Ibu Express itu dari Madura. Madura ini punya produk khusus setiap hari kurang lebih 8 kilo. Produknya adalah produk produk kosmetik. Produk kosmetik tujuannya ke Middle East, ke Arab, ke Singapura, ke Arab, ke Hong sama ke Malaysia. Nah, produknya adalah kosmetik yang bagaimana? Yang jelas ada produk lokal, ada yang memang produk tradisional, tapi ada juga yang produk yang MLM. Nah, MLM-nya pun juga produk ML lokal yang dijual secara MLM. Nah, jaringan-jaringan seperti itu yang membuat produk-produk ini bisa dikirimkan ke mana-mana. Jadi cara ekspor untuk UKM ya melalui jasa kurir. Kurirnya apa? Nanti bisa tanya ke Pak atau tanya ke saya atau bisa ke JNE atau telepon-telepon yang nanti kami akan kasih nomor telepon semua informasi terkait sama UKM ekspor. UKM ekspor. Next Pak Ari. Jadi ekspor expeditionnya adalah kurir. Ya. Nggak usah dibawa kemana-mana, nggak usah pakai transportasi darat laut, cukup pakai kurir. Ya, hanya pakai kurir. Next. Next. Ya. Kemudian, maaf sebelumnya.
penentuan harga transaksi produk untuk UMKM ekspor, ya, kami arahkan adalah CNF atau CNF. Artinya produk yang jenengan jual secara online sudah termasuk biaya kirim. Ya. Jadi Anda dengan semua akan dapat benefitnya dari mana? Dari dua, dari nilai barang dan nilai pengiriman. Kalau selama ini UMKM itu kebanyakan jadi supplier eksportir yang menjadi eksportir orang lain yang memproduksinya UMKM-nya, produksi rumah, produksi lokal dan lain-lainnya. Itu benefitnya dari mana? Hanya dari dari nilai barang. Sedangkan yang lainnya buying agent-nya atau yang jadi eksportir, dia mendapatkan benefit dari tambahan nilai barang, selisih nilai barang ditambah dengan pengiriman. Nah, ini yang kita pangkas. Kami harapkan dengan semuanya yang produk yang kirim transaksinya harus CNF, harga barang ditambah ongkos kirim. Ya, harga barang ditambah ongkos kirim. All in, udah langsung delivery sampai sana. Makanya setiap online di tempat-tempat online di mana marketplace pasti butuh ongkos kirim. Jadi ongkos kirim. Sama di sini ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya jangan harus tahu barangnya berapa, nilai berapa, dijual dengan harga. Jadi mekanisme itu yang harus jangan harus mengerti. Export itu atau kalau export itu nilai barang di tempat jenengan produksi, kemudian di tempat jenengan produksi, bayarnya membeli dari tempat. Ini yang sekarang kami tidak rekomendasikan seperti itu. Tidak ada untungnya buat UMKM. Sekarang arahnya adalah jenengan harus tahu logistik sistemnya adalah yang tadi logistik terkait simple baik kurir apa saja, harganya dengan compare, bandingkan dan cari yang paling murah dan bisa tertracing dan sampai di sana. Gitu. Oke, next. Nah, jualan ekspor mudah untuk UMKM personal eksportir itu ambil yang nomor 1 yang berkuning, pahami international digital internet marketing, karena itu jualannya di sini. Logistik sistemnya paling simpel ada international selesai. Jadi pahami international digital internet marketing itu konsep itu adalah jenengan langsung dari produsen langsung kepada konsumen, tidak melalui orang ketiga, tidak melalui broker, tidak melalui buying agent, tidak melalui yang lain-lainnya yang sifatnya jadi maklar atau ya. Jadi seperti itu. Kemudian online retail dan reseller. Jenengan produknya jenengan tinggal state aja harga berapa di jumlah berapa untuk yang reseller, harga retailnya berapa. Jadi kemudian kalau misalnya ada yang muncul distributor ya kita aja. Kemudian manfaatkan marketplace, tapi saya tidak rekomendasi marketplace, lebih direct sales. Direct sales itu menggunakan metode yang non marketplace. Tapi kalau jenengan udah biasa menggunakan marketplace saja. Kemudian payment garanti jelas karena pembayaran mengenai PayPal melalui PayPal ya. Sebenarnya metode digital payment itu ada beberapa, tapi kami lebih rekomendasikan dengan PayPal karena langsung transaksi dan otomatis pembayarannya mudah dan itu benar dan diterima oleh masyarakat internasional. Ini senangnya di sini. Oke, saya ulangi lagi yang terkait sampah logistik sistemnya adalah international. Jadi kuncinya dua ini. Kalau jenengan sudah punya produk, ya jualannya di online, ya transaksinya di online, kemudian kirimnya pakai kurir ekspres. Berikutnya Pak Ari. Ini contoh produk-produk yang selama ini berjalan. Ya, berjalan. Ini ada kecil-kecil semua. Memang kecil-kecil isinya apa? Ada sarung, ada sandal hias, ada sepatu hias, ada hijab fashion produk itu sering banget. Hijab macam-macam hijab hias. Ya, hijab yang embroider, ada yang terakhir-terakhir ini muncul yang masker hias ya, dari produk fashion ya, produk fashion itu macam-macam disupport oleh kawan-kawan Etura yang di Nusantara Fashion Indonesia. Sudah mereka sudah ke pemesan negara Brunei dan sebagai pelengkap wanita kalau misalnya menggunakan masker kain yang kotak-kotak itu terlalu gunakan yang sesuai dengan karakter atau hijabnya biasanya seperti itu. Jadi ada yang bordir, ada yang menggunakan payet, ada yang
menggunakan resolusi manik-manik dan bentuknya karetnya tidak kelihatan. Nah ini contoh gesture. Nah ini dan ini produk dikirimnya ini dari zona terjal. Produknya seperti ini produk UKM semua. Produk UKM semua. Jadi ada boneka juga ada macam-macam. Jadi semuanya. Nah, next tarik. Ini contoh produk-produk yang lainnya lagi. Ini produk dari MLM, salah satu MLM. Ini sekedar contoh saja sih. Tapi ini yang produk karena mereka menggunakan MLM jaringannya dijual secara internasional, akhirnya kami tahu ternyata produknya ini. Dengan yang kotak paling bawah sebelah kanan itu adalah tanaman. Tanaman itu tidak bisa menggunakan kulit, ini adalah batang lengkeng, tidak bisa menggunakan kulit. Nah ini treatment yang lain lagi nih kalau ini. Tapi ini contoh untuk memungkinkan produk kulit kita akan mudah terdeliver. Next, mari. Terakhir dari kami, tujuan kami semuanya dan kita semuanya dari kebutuhan Indonesia Hebat bisa lebih cepat. Gitu. Dan menurut saya Pak Ari, saya kasih kesempatan sebentar dengan Pak Doni Anur ya Pak ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya, halo? Iya Mas. Iya. Ya, silakan Mas Doni. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Doni Anur. Saya bisa akses dashboard Pak, share screen. Siapa? Pak Ari, apakah diperkenankan saya? Boleh. Silakan. Ini masih di disable Pak. Oke. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, teman-teman. Jadi saya menambahkan aja Mas Iko. Kebetulan kalau Mas Iko tadi sudah menerangkan detail dari awal sampai akhir, saya di eksekutornya gitu kan. Jadi saya berpandu sama Mas Iko. Mas Iko ini adalah foundernya, saya co-foundernya. Saya yang lebih bagaimana caranya untuk merealisasikan bagaimana ekspor mudah itu dijalankan. Ya, jadi tadi kalau sudah dirubah mindsetnya bahwa mindset selama ini teman-teman yang ada adalah ekspor itu susah gitu kan. Ekspor itu susah. Kenapa? Ya karena banyak hal, ada yang harus skalanya kontaineran, butuh modal berapa, butuh biaya yang banyak dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu bisa kita atasi ketika kita ngomong jadi personal eksportir gitu ya. Nah, mekanisme yang terjadi sekarang adalah impor itu kan gampang banget. Impor itu gampang banget ya. Impor itu gampang. Kenapa kita tidak mudahkan untuk ekspor gitu kan? Nah, ternyata setelah kita pilah-pilah lagi, kalau impor itu mereka bisa dengan skala retail, kita pun juga bisa nih ekspor dengan skala retail. Ya, kita belajar dari B2C dulu sebelum kita ngomong B2B-nya. Ya, jadi gampangnya kalau kita ngomong ready to ekspor ya harusnya kita sudah ready to ekspor gitu kan. Nah, yang jadi mindsetnya kita rubah di sini. Nah, kita rubah di sini teman-teman. Jadi kalau selama ini kalau kita ngomong impor fine lah, kalau kita ngomong impor adalah bahan baku dan sebagainya. Tapi kalau untuk produk bangsa Indonesia, produk-produk kita sendiri itu sangat diminati di pasar luar negeri. Ya, sudah banyak contohnya, sudah banyak yang sudah memulai, dan saya kebetulan tiap hari itu mengirim produk lokal itu go internasional. Ya, dari situ kita ketemu gimana caranya. Artinya sebenarnya gini, ketika kita ngomong impor, yang menjadikan teman-teman itu kemarin agaknya terlena dengan impor adalah kenapa? Karena harga barangnya murah. Harga barang murah dari negara Cina dan sebagainya, otomatis ketika dijual akan dapatkan untung lebih tinggi. Nah, kita balik analogika itu ya. Jadi kalau kita ngomong harga murah, alasan impor adalah harga murah, sekarang kita ekspor juga bisa. Produk kita itu ketika kita ngomong biar nilai lebih murah,
Bagaimana caranya? Otomatis kita satu adalah hijrah target market, ya. Jadi kalau kita sudah hijrah target market, harga produk kita sudah bukan dihargai lagi sebagai uh, produk lokal yang artinya semisal nih orang pembeli kita yang ada di negeri, nggak saja jualan negara tetangga, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan sebagainya, itu mereka membeli daya belinya sudah berbeda dengan daya beli yang kita punyai dengan produk kita. Let's say nih kita di pasar dengan satu produk tertentu, ya, dengan satu produk tertentu harganya sudah berdarah-darah, kompetitornya banyak, harganya kita ngomong produk UKM deh. Produk UKM itu kalau kita ngomong secara margin, mau kita ambil satu produk laba sampai dengan 100%, kayaknya susah ya. Kayaknya susah. Kenapa? Karena harganya agak mahal jadinya gitu kan. Tetapi ketika produk itu dibeli oleh orang luar negeri dengan selisih kurs yang secara rupiah kita di bawah, mereka nganggapnya murah. Nah, itu ada satu peluang kita bahwa produk kita bisa bersaing dengan margin yang tinggi ketika kita ngomong hijrah target market. Sudah saatnya kita hijrah target market, nggak bermain di pasar lokal saja. Contoh ya, ketika ini saya ambil contoh aja, ketika kita produk-produk ini adalah produk-produk yang kita punyai gitu ya. Nih, saya ambil contoh di listing di produk eBay. Produk ini adalah produk yang ada di Indonesia dan banyak. Ketika kita ngomong pasarnya luar negeri, teman-teman bisa lihat itu di situ. Harga produk Indomie yang di sini hanya 2.500, ternyata di sana kalau kita jual segini laku. Teman-teman bisa lihat di sini adalah from Indonesia. Free shipping 2.500, kita bikin 10 pack, kreativitas kita aja ya. Kita belum ngomongkan ini produk dari perusahaan besar. Mereka bisa ngejual dengan harga segini dan ini laku. Dan ini yang saya kirimkan dari teman-teman yang berjualan ke luar negeri. Ya, ini kalau kita ngomong produk yang ada di sini. Belum lagi produk UKM. Ini produk UKM nih. Ini produk UKM. Teman-teman UKM, kalau di sini banyak teman-teman UKM pasti tahu nih produk-produk kayak gini kan. Ini produk keripik, tempe, ya, yang seperti sudah singgung Mas Iko tadi bahwa produk-produk ini ketika kita bikin kreatif, kita ngejual di sini di pasar lokal pasti nggak akan laku. Siapa yang mau beli gitu kan? Keripik tempe 10 dengan harga 1 juta. Dan ini laku kalau kita jual ke sana. Nah, bawahnya lagi kita kasih contoh aja deh, contoh seperti ini. Nah, ini adalah produk sambal pecel. Sambal pecel produk dari Blitar, ya, Blitar, Kediri, Tulungagung, banyak seperti ini. Mereka mengirimkan ini, harganya sudah luar biasa di sini. Ini kalau kita ngomong produk UKM yang kebanyakan di kita adalah produk makanan ya. Kalau kerajinan, craft lebih gila lagi harganya. Kita bisa ngejual seperti ini. Seperti ini produk-produknya, ini adalah paket yang ada di Etsy. Ya, di Etsy seperti ini. Harga-harga ini bisa kita jual di sini. Di kerajinan ini orang kita hebat-hebat untuk bikin seperti ini. Ya, jadi kalau produk kita sudah bisa bikin produk yang sangat bagus, ya, diminati oleh pasar internasional, kenapa nggak kita hijrah target market? Ya, makanya kita bikin ekspor itu mudah. Ya, kenapa kita bikin mudah? Kenapa? Karena semua masalah yang jadi kendala teman-teman saat sekarang ini sudah dihandle, sudah teratasi semuanya. Nanti ketika ingin detail dan sebagainya, boleh nanti japri ke Pak Iko atau ke saya, karena segini, semua regulasi, semua kendala ekspor dijelaskan Mas Iko tadi, ada regulasi negara asal, penerima, izin ekspor, unggulan, ekspedisi, metode pembayaran, sudah akan terselesaikan semua ketika dibahas semuanya, ya. Regulasinya sudah dihandle semuanya, izin dan sebagainya. Tugas Anda hanya satu, menyiapkan produk unggulan. Nah, kalau di sini Anda sudah punya produk unggulan, semuanya sudah selesai dong, semua masalahnya sudah teratasi, ya. Jadi produk-produk kita itu kalau di luar negeri sangat diminati. Nah, yang susahnya biasanya banyak pertanyaan, gimana cara jualnya, gimana cara menemukan buyer yang ada di sana dan sebagainya. Sebenarnya media saat sekarang sudah sangat membantu kita untuk berjualan ke luar negeri. Yang paling gampang ya, sebelum kita ngomong ke marketplace dan sebagainya, paling gampang adalah Anda pasti semuanya di sini punya Facebook gitu kan. Facebook
di Facebook itu disediakan namanya Facebook Marketplace. Teman-teman di sana bisa berjualan. Bagaimana caranya Anda bisa mengarahkan produk Anda meskipun Anda berjualan dari pelosok yang ada di Indonesia, di kota manapun, negaranya itu sudah bisa diarahkan langsung menuju ke negara tujuannya. Nah ini, kebetulan saya ada IKM Mart dulu, menampung produk-produk teman-teman IKM dan sebagainya. Kalau dijual produk ini ya, kita ngomong keripik food, kita ngomong kayak gini, snack ini di sini ngejualnya berapa sih? Paling 10.000 gitu kan? 10.000 dikasih dari produsen 8.000, jual 10.000 sampai 12.000. Tapi kalau kita ngejual agak geser sedikit aja ke negara tetangga, kita sudah bisa jual dan terima Singapura dolar 50.000 di sini. Laku. Kenapa? Karena saya benar-benar ngontrol, saya benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Kenapa? Produsennya menyerahkan barangnya ke saya ngejualinya dengan tim saya, terus sampai dengan pengiriman, sampai dengan barang itu on hand ke customer. Jadi saya benar-benar mengikuti alurnya dan produknya laku, benar-benar laku. Kita ngomong Singapura, ya, kita Singapura produk-produk ini seperti ini. Nah ini jualannya gampang. Jualannya kalau kita punya Facebook Marketplace, sudah tinggal kita ngejualnya ke sana. Nah, kalau mulas detailnya, lah itu baru perlu teknik gitu ya. Tapi paling nggak gambarannya teman-teman sudah tahu bahwa dengan ngejual di sini tidak hanya ke negara tetangga, ke Eropa, Amerika pun juga bisa. Dan itu laku. Saya pernah ngirim barang ya, bocoran aja 4 negara yang tiap hari pasti dikirim ya. Pasti dikirim itu adalah Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Karena di 4 negara itu ada 2 customer. Satu, customer lokal yang warga negara asli negara itu, plus orang Indonesia yang ada di negara itu. Nah, itu pangsa pasarnya sangat banyak. Kemampuan beli mereka sudah di atas kemampuan beli orang lokal Indonesia. Mereka meskipun orang Indonesia tapi bayarnya sudah bukan rupiah lagi, tapi mereka pakai dolar, gitu kan. Di luar negara yang lain ya, saya pernah kirim banyak semuanya lah. Everything Can Fly itu benar-benar saya terbangkan semuanya. Jadi saya pernah kirim produk keripik, makanan itu dari Jombang itu ke Jepang ya. Saya pernah kirimkan produk-produk aksesoris kayak gini. Ini ada yang bahkan kemarin yang terakhir ada produksi dari anak-anak SMK Jombang, itu mereka sudah bisa nembus ke pasar Korea, sampai ke Jepang, sampai ke luar negeri dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita ngomong ekspor itu beneran mudah sebenarnya, asal Anda tahu caranya. Nah, caranya sudah kita beberkan di sini tadi. Jadi kuasain produk sudah Anda punyai, cara penjualannya sudah kita sounding secara sekilas tadi, ya, cara tercepatnya, cara tergampangnya, plus untuk kalau dulu kendalanya adalah pembayarannya gimana, sudah diulas, kita bisa pakai PayPal, kita bisa pakai yang lain-lain, karena penjualannya dengan metode yang paling gampang, itu adalah dengan marketplace yang ada di Facebook, plus pengirimannya yang termurah sudah disiapkan, jadi sudah nggak ada alasan lagi, teman-teman susah untuk berjualan ke luar negeri, ya. Itu aja sih dari saya, Mas Iko. Mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa balik. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Mas Doni atas sharingnya. Teman-teman bisa melihat nanti tadi itu bahwa sebetulnya sesuatu hal itu dapat dilakukan mulai dari yang kecil. Oleh sebab itu kita akan belajar. Jadi, mumpung ini ada suatu sarana kolaborasi dan gotong royong antara Haji Kopsiansa dan ASEGI, sehingga nanti teman-teman produknya apapun, sekecil apapun, tetap bisa terdistribusikan dengan baik. Karena tadi pesan dari Pak Iko adalah apa yang bisa dijual, apa yang dibutuhkan orang. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang apa yang dibutuhkan orang di luar sana. Oke, terima kasih Pak Iko dan timnya Mas Doni. Untuk selanjutnya tadi karena Pak Gopang terputus dan sudah gabung kembali, saya persilakan Pak Gopang untuk melanjutkan. Ya, silakan Pak. Ya, selamat
semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Ya, siap Pak. Tentu yang saya hormati sekali lagi Pak Ari, Pak Iko, dan tadi yang sempat bicara Pak Doni. Dan saya melihat di kamera saya rupanya Bu Desa juga sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Bu Desa. Jadi saya Siang Bu Desa. Selamat siang. Mungkin tidak Selamat siang. Iya, izin Bu Desa saya mungkin tidak akan berpanjang lebar lagi ya, karena memang tadi sudah disampaikan inti poin yang akan kita diskusikan pada siang hari ini oleh beberapa saya pikir expert yang sudah ahli dalam bidang bagaimana membantu teman-teman UKM yang ingin berpartisipasi di bidang ekspor. Memang dari sisi kondisi data yang ada di kita di Jawa Timur sendiri ini, syukur dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ekspor di Jawa Timur ini masih tetap berjalan. Dari data kita tahun 2019 di compare 2020 sampai Maret, ekspor kita rupanya di sektor migas ini masih meningkat luar biasa di tengah-tengah tantangan yang Bapak dan Ibu tahu sendiri, pandemi yang ada saat ini, rupanya ekspor kita masih eksis. Memang kendala yang ada saat ini, fakta yang ada saat ini, dari 10 besar komoditi yang menyumbang nilai terbesar di Jawa Timur ini memang domainnya disumbangsi oleh eksportir yang bersifat skala besar, industri. Nah, tantangan yang sekarang, apakah UKM kita berpartisipasi juga? Jelas. Kalau kita uraikan satu persatu dari data yang ada jelas. Tapi memang nilai yang disumbangsikan memang tidak sebesar dari teman-teman kita yang sudah bermain dari eksportir yang sudah kategori besar. Sehingga sebagai perwakilan bersama Bu Desa yang hadir pada saat ini, pemerintah sangat mengapresiasi segala usaha yang telah dilaksanakan oleh beberapa teman, komunitas, asosiasi yang didukung oleh Pak Iko dan kawan-kawan ini. Kami sangat mengapresiasi sangat besar bahwa usaha-usaha ini supaya tetap mendukung UKM kita tetap berjalan dalam koridor yang semestinya. Mengambil peluang di tengah-tengah kondisi saat ini tidak ada salahnya, Pak. Benar, kita harus mengambil peluang dan harus tetap optimis. Kadang-kadang sedikit sharing dengan Bu Desa dulu pada saat beliau masih atasan saya kadang-kadang pesimis dengan kondisi saat ini. Kita sendiri dalam government ini terus terang masih bekerja dari kantor, Pak. Tidak ada istilah kerja dari rumah. Walaupun sekarang memang sudah ada sistem kerja dari rumah. Jadi sedikit sharing, Pak. Tapi oleh kita government tetap merasa optimis dalam kondisi saat ini. Kita dukung semua sektor yang ada untuk tetap eksis, Pak. Intinya seperti itu. Nah, terkait dengan ekspor, mungkin sedikit kami tambahkan Pak Iko, Pak Doni, dan Pak Ari, bahwa kita jangan lupa bahwa hal yang paling mendasar dari sisi ekspor, dari sisi government, ada regulasi. Regulasi itu sudah jelas, mungkin teman-teman nanti dicatat saja, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 13 tahun 2012. Jadi itu yang mendasari teman-teman yang ingin bermain di sektor ekspor. Nah, mungkin ada saatnya nanti oleh timnya Pak Iko akan menjabarkan tentang peraturan ini. Pada intinya, seperti yang diutarakan oleh Pak Iko tadi, semua barang apapun sebenarnya bisa diekspor. Tetapi patut diketahui, oleh karena ada beberapa alasan tertentu, pemerintah akhirnya mengkategorikan barang ekspor ini ada 3. Supaya teman-teman paham. Ada barang yang dikatakan bebas ekspor, jelas. Yang seperti diuraikan Pak Iko tadi dan Pak Doni, semua bisa diekspor. Tetapi jangan salah bahwa dengan kondisi-kondisi saat tertentu, pemerintah juga membuat regulasi khusus yang mengkategorikan barang ini dikatakan barang yang dibatasi ekspor. Artinya bisa diekspor, tetapi harus ada hal-hal teknis yang
harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga adalah barang yang dilarang ekspor. Contohnya barang yang dilarang ekspor yang saat ini lagi ngetren adalah kita tidak boleh mengekspor masker. Nah, ini yang ada sekarang ini Pak, aturan terbaru. Kemudian Bapak dan Ibu semua, kami sangat mengapresiasi bahwa ekspor itu mudah, jelas. Kalau ada yang mengatakan punya susah, regulasinya susah, ya Pak Iko jelaskan bahwa itu sudah sangat gampang ya. Memang seperti yang diutarakan Pak Iko tadi, mungkin ada kendala-kendala dalam hal komunikasi dengan teman-teman IKM yang tidak mengerti alurnya dan tidak mengerti syaratnya. Padahal ekspor ini tidak ada syarat yang macam-macam, kecuali memang untuk produk-produk yang dibatasi tanda kutip ini memang harus ada aturan-aturan teknis yang melandasi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami melihat ada peluang yang dilakukan oleh pembinaan oleh teman-teman, oleh Pak Iko, Pak Ari, dan Pak Doni untuk menjadi menjembatani teman-teman IKM ini yang memang akan keterbatasan baik dari segi SDM maupun dari segi administrasi. Tetapi sekali lagi tidak ada kata yang mengatakan ekspor itu tidak gampang. Ya. Ekspor itu susah. Ya. Ekspor itu gampang dan kami yakin jika teman-teman sudah menemukan formula yang tepat dengan arahan bimbingan dari teman-teman expert tadi, saya pikir tidak akan ada masalah. Sisa ini tantangan bagaimana teman-teman menemukan komoditi-komoditi unggulan yang seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi. Itu adalah peluang. Ada komoditi unggulan, kemudian komunikasikan gimana cara untuk mengekspor. Intinya bagi kami, sebenarnya ekspor ini yang penting ada pasarnya dulu. Ya, yang terjadi sekarang di IKM kita ini, barang di IKM menumpuk, nggak tahu caranya masarkan, kan ini yang terjadi. Nah, inilah yang menjadi problema-problema yang harus kita cari solusi bersama-sama bagi IKM kita, termasuk ya saya pikir ada solusi yang terbaik tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Iko dan tim, Pak Ari dan tim, dan Pak Doni dan tim, bahwa masalah logistik ini harus terpecahkan, logistik dan distribusi maupun ekspedisi bagi teman-teman UKM kita. Jangan sampai ada kesan bagi teman-teman UKM harga produknya, harga kirimnya lebih mahal daripada harga produknya. Nah, ini mindset yang harus kita pecahkan bersama-sama bagi teman-teman IKM kita, sehingga ada motivasi bagi IKM. Pak, gimana saya mau jualan, ternyata biaya kirimnya jauh lebih mahal dari produk saya. Saya pikir teman-teman yang sudah expert dalam hal ini bisa menjembatani Bapak dan Ibu yang kategori IKM yang spesialisasi pada sinar ini untuk menjadi eksportir. Itu memang tantangan-tantangan yang saat ini kita hadapi di IKM. Tapi kembali lagi, saya mengapresiasi narasumber yang sudah menyampaikan materi tadi. Permasalahan UKM jelas, itu sudah diuraikan secara gamblang. Kami sangat mengapresiasi masalah-masalahnya, pahami regulasinya, termasuk regulasi dalam maupun regulasi luar. Ini memang sangat penting banget. Kami sekedar sharing per kemarin bahwa ada beberapa teman UKM kita yang selama ini sudah melakukan ekspor, untuk ini harus seringkan. Ternyata ini menjadi bahan yang dilarang ekspor. Mungkin ada teman-teman yang bermain di dalam komunitas ini, bermain dalam komoditi produk kayu secang. Saya nggak tahu kayu secang ini modelnya kayak apa, tapi ternyata setelah dievaluasi di Bea Cukai kemarin, beberapa pengiriman kita kayu secang ini dikategorikan untuk barang yang dilarang ekspor. Nah, ini tantangan memang, ini tantangan karena harapan kita sebenarnya bagaimana kita mengekspor komoditi yang memberikan nilai tambah. Nilai tambah artinya sudah ada manfaat, sudah ada proses yang didapatkan oleh teman-teman eksportir. Bermain di komoditi bahan baku ini memang ada tantangan tersendiri, apalagi sifatnya bahan baku yang masih sangat mentah. Nah, ini yang terjadi kemarin
kayu secang ini saya komunikasikan saja, ada 2 kontainer yang dilarang ekspor. Padahal itu sudah siap berangkat. Nah, jadi ini tantangan dan memang setelah dievaluasi oleh teman-teman Bea Cukai bahwa memang ini ilmu bagi teman-teman ke depan. Bermain di bidang ekspor itu ada kategori komoditi, di mana komoditi ini dikaitkan dengan nomor HS barang. Nah, mohon Pak Iko nanti selanjutnya dijabarkan saja. Ternyata bagi teman-teman Bea Cukai, HS yang diekspos atau HS yang dideklar oleh teman-teman eksportir selama ini adalah HS yang keliru, sehingga dianggap bahwa HS yang seharusnya ini adalah barang yang dilarang ekspor. Jadi ini masih tantangan kita, sayang banget sebenarnya, sayang banget, tapi itulah yang terjadi di kegiatan ekspor kita, di pintu ekspor impor kita. Memang ada tantangan tersendiri dari segi teknis, apalagi jika memang teman-teman ini bermain di sektor bahan baku atau bahan yang sifatnya alami. Karena apa? Bahan baku dan sifatnya alami itu kita masih fokuskan sebagai bahan baku lokal kita, kebutuhan dalam negeri dulu, wajib terpenuhi baru kita bisa ekspor. Sehingga kami juga menambahkan terkait dengan produk-produk final produk dari produk-produk makanan dan minuman yang sudah diuraikan oleh Pak Iko dan Pak Doni tadi, betul. Jadi memang sifatnya personal agak berbeda dengan teman-teman yang bermain di suatu bentuk badan usaha. Tapi kembali lagi, ini saran dari kami, seperti juga yang sudah disarankan oleh Pak Iko dan tim tadi, bahwa memang tidak ada salahnya teman-teman yang sudah bermain di sektor ini, sektor makanan dan minuman, tetap regulasi lokal itu sebaiknya dipenuhi. Karena ada beberapa hal teknis yang sering terjadi dalam hal pengiriman barang itu, di tengah jalan ditahan oleh oknum-oknum tertentu, kemudian ditanyakan legalitasnya. Tidak ada alasan kalau kita mengatakan, oh ini barang personal saya, tapi barangnya 1 kontainer, kan tidak bisa lagi seperti itu. Oleh karena itu tidak ada salahnya saya mengarahkan teman-teman bermain di sektor ini, kita bermain di sektor ekspor maupun sektor lainnya perdagangan, jangan salah dan jangan ragu-ragu untuk memperlengkapi dengan izin, baik yang sifatnya personal maupun sifatnya badan usaha. Tidak ada salahnya izin-izin itu kita lengkapi, karena saya yakin dan percaya saat ini tidak ada izin yang susah, dan Pak Iko tahu itu tidak ada izin yang susah saat ini. Mungkin demikian yang sekilas saya dapat sampaikan Pak Iko, Pak Ari dan Pak Doni, dan mohon izin Bu Desa juga rupanya ada di sini. Mohon izin Bu Desa, itu yang mungkin secara simpel yang bisa saya usahakan sampaikan untuk supaya teman-teman ini tetap eksis dan aktif melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kopang. Berikutnya kepada Ibu Nisa, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ari, Pak Iko, dan Pak Popang. Selamat siang teman-teman dan teman-teman yang hadir. Ada 65 ya, 63 yang ikut. Terima kasih sekali lagi saya diberi kesempatan untuk ikut sharing, dan tadi sudah juga disampaikan Pak Popang, Pak Eko, juga Pak Doni nyampaikan banyak hal tentang bagaimana memotivasi UKM kita. Saya sangat amat dan 100%, kalau saya bilang boleh nyampaikan 1000%, saya 1000% setuju dengan apa yang disampaikan Pak Iko tadi, Pak Doni, dan juga Pak Popang gitu ya. IKM, kalau saya bilang, memang saya bicara mengenai daya saing. IKM kita, kalau kita bilang daya saingnya masih bisa kita, dalam tanda kutip, masih kita pertanyakan. Tetapi kalau melihat dari motivasi Pak Iko, Pak Doni tadi yang disampaikan, ini menurut saya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Kalau kita menakut-nakuti UKM kita, nanti mereka nggak jadi ekspor gitu ya. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan kunci apa sih yang harus dilakukan
saya setuju. Personal harus ada tanda kutip harus ada nekatnya. Ya. Kalau tidak ada nekatnya, kita tidak akan pernah bisa dikategorikan menjadi eksportir. Saya setuju. Tetapi ada satu kunci yang perlu kita pertimbangkan, seperti apa yang disampaikan Pak Bambang tadi. Regulasi lokal itu harus memang kita penuhi. Kenapa gitu? Kadang-kadang kalau tidak kita penuhi regulasi lokal, Bapak Ibu tahu, datang oknum, datang ini belum apa-apa, belum dapat jualan, izinnya sudah ditanya, ini legalitasnya mana itu ya. Itu memang harus dan penting kita pertimbangkan. Kemudian mungkin yang perlu sebagai di luar government, mungkin yang perlu disuarakan adalah bagaimana menyederhanakan regulasi. Maksudnya masukan kepada pemerintah. Karena walaupun kami di pemerintah, saya Pak Popang di pemerintah, tetapi kami kan bukan pengambil kebijakan. Kadang kami pun kalau menyampaikan sesuatu itu pasti jalurnya agak panjang. Tetapi kalau teman-teman UKM yang menyampaikan, apalagi komunitas yang bisa menyampaikan, itu pasti lebih diperhatikan oleh pemerintah kita. Apalagi saya tahu pemerintah kita sudah luar biasa memberikan peluang pada bagaimana membangkitkan IKM kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan sebenarnya di dalam pertemuan yang luar biasa ini adalah jangan lupa setiap kita melakukan pembinaan kepada IKM kita, sesederhana apapun, jangan pernah lupa kita standarisasi di dalam di dalam pembinaan kita. Kenapa? Standar ini sudah menjadi bahasa kedua sejak awal. Anda boleh mempunyai produk yang luar biasa bagusnya, Anda punya kemasannya sudah luar biasa. Tetapi begitu barang kita tidak berkualitas, begitu barang kita tidak memenuhi standar, maka semua itu tidak akan ada artinya. Sehingga saya selalu menekankan apapun produk kita harus ada nggak sih standarnya. Nah ini yang perlu kita tahu. IKM kita ini kan sekarang sudah luar biasa. Tidak ada yang tidak tahu tentang IT. Mereka punya media sosial yang luar biasa, itu FB kan, entah itu IG. Saya rasa setiap orang sudah punya. Ya. Kemudian strategi mereka juga sudah luar biasa. Disampaikan tadi bahwa mempromosikan produk kita boleh dalam hal ini sudah sangat luar biasa medianya untuk mempromosikan. Kenapa saya sampaikan standar itu penting? Karena tanpa kita standar itu barang kita tidak akan dihargai murah. Tapi kalau kita punya standar itu kita masukkan di dalam produk kita, saya rasa itu menjadi berbeda. Gitu ya. Standar itu tidak hanya standar secara konvensi, regulasi juga dimasukkan ke dalam bisa kita kategorikan standar. Kalau kita mau ekspor ke suatu negara, kita harus tahu nih apa sih standar yang diberlakukan oleh negara itu. Nah itu yang sudah disampaikan sama Pak Iko, bahwa regulasi di tempat tujuan harus kita tahu. Jadi termasuk persyaratan standar yang saya tadi sampaikan lebih kepada apa sih persyaratan di negara tujuan. Nah itu yang penting yang harus kita tahu. Kemudian tadi Pak Popang sampaikan tadi bahwa kita juga harus tahu peluang di negara tersebut apa, produk kita apa nih. Katakanlah tadi disampaikan produk kalau handicraft mungkin ini ya sifatnya lebih spesifik. Tapi kalau mungkin kita bicara mengenai produk makanan minuman, misalnya di daerah Belanda misalnya. Belanda kan mungkin taste-nya mungkin hampir sama. Karena 350 tahun kita dijajah Belanda, kayaknya sih taste-nya tidak terlalu jauh lah. Nah itu mungkin sangat bisa kita selera pasar di sana. Kita bisa, kalau teman-teman IKM punya saudara diaspora di sana, boleh saja kita bisa minta informasi di sana.
Dan kebetulan Kementerian Luar Negeri ini sekarang punya target 80%. Target mereka untuk teman-teman Kemenlu yang ditugaskan di negara-negara itu adalah 80% targetnya adalah peningkatan ekspor. Nah, ini adalah peluang untuk teman-teman IKM, untuk kita di Indonesia untuk mengambil itu sebagai strategi pemasaran kita. Itu memang penting, dan kebetulan saya kira-kira 2 minggu yang lalu ya, bulan April kemarin saya sempat juga join meeting dengan beberapa dubes di luar sana. Salah satu beliau adalah dubes Argentina sekarang, Pak Joni Sinaga, itu menyampaikan bahwa mereka teman-teman di Kemenlu ini sangat support IKM kita. Ya, artinya apa? Kita komunitas seperti yang Pak Ari sekarang ada di Kaji, kemudian ada Pak Ibu, ada Pak Doni, kemudian ada di government. Kalau kita nanti suatu saat membuat suatu semacam ini, kemudian link dengan beliaunya, itu luar biasa disupport. Dan itu sudah sempat saya sampaikan bahwa gimana kalau nanti kita ada IKM kita, kemudian beliau-nya juga hadir di sana, dan beliau bilang support untuk acara-acara seperti ini. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa yang penting, saya sangat senang, saya sangat pro tentang peningkatan ekspor. Tetapi jangan lupa teman-teman, kalau mau ekspor, kalau bisa memenuhi punya daya saing terhadap barang-barang impor, itu sangat penting. Artinya bagaimana IKM UKM kita bersaing terhadap barang-barang impor. Karena kita lihat barang-barang impor kita kan murah, punya kualitas dalam luar biasa menurut saya. Tapi kalau misalnya teman-teman IKM bisa bersaing terhadap barang-barang impor, secara otomatis pasti bisa melakukan ekspor. Kuncinya menurut saya itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa bersaing di dalam negeri? Kalau kita sudah bisa bersaing di dalam negeri terhadap barang-barang impor, secara otomatis kita juga bisa ekspor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Bu Nisa. Teman-teman, Bu Nisa Nyoman ini adalah Kepala IPT Pasuruan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yang alhamdulillah juga mengapresiasi teman-teman belajar bersama bagaimana sesuatu yang kecil itu akan menjadi besar. Jadi mindsetnya entrepreneur harus mulai digerakkan teman-teman, supaya tidak hanya UMKM itu hanya sibuk memproduksi saja tapi lupa memasarkan. Oleh sebab itu